Hai Anika, guys di sini. Zaman sekarang banyak orang yang kerja itu pakai tablet dibandingkan pakai laptop. Karena sekarang tablet itu udah banyak aksesorisnya. Jadi ada keyboard, terus juga ada pensil, dan dia lebih compact. Jadi lebih mudah dan juga lebih nyaman kalau dibawa ke mana-mana. Dan kenapa banyak yang pindah ke tablet? Karena kalau kalian lihat harga laptop sekarang itu lagi amburadul lah ya. Intel Celeron yang dual core aja bisa sampai 6 jutaan. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah tablet yang harganya 4 jutaan tapi sudah include dengan keyboard dan juga ada stylusnya juga. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MatePad. Bayangkan ya, dengan harga 4 juta kita udah dapet tablet, keyboard, dan juga stylusnya. Jadi paket hemat dan juga lengkap banget. Di dalam paket pembeliannya kita dapet 3 box, ada box stepsnya, terus box buat keyboardnya, dan M Pencil yang generasi kedua. Terus kalau di dalam box MatePad-nya kita dapat charger sama SIM ejector. Kalau buat di box pensilnya kita dapat kabel chargernya dan tambahan untuk pensil tip. Kalau kita ngomongin desainnya ini ya klasik MatePad banget dengan finishing matte. Jadi buat yang tangannya cepet basah kayak saya, sidik jari itu nggak akan mudah nempel. Dan bukan cuma desainnya aja yang klasik MatePad, tapi spesifikasinya juga masih sama dengan pendahulunya. Jadi untuk memori RAM-nya 4 GB dengan internalnya 64 GB yang bisa di-expand lagi storage-nya sampai dengan 512 GB. Yang bedain adalah MatePad ini udah pakai Harmony OS 2 kayak MatePad 11. Untuk berat MatePad-nya itu ada di kisaran 450 gram. Kalau secara keseluruhan, keyboard dan juga stylusnya bobotnya itu ada di kisaran 778 gram. Yang masih lebih ringan ketimbang laptop dan juga beberapa tablet yang lain. Dan dengan paket lengkap keyboard dan juga stylusnya ini, menurut saya MatePad udah bisa gantiin laptop untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk ngetik, menurut saya keyboardnya ini udah cukup nyaman, feel tactile-nya dapet, travel distance-nya juga pas, padahal ini keyboard eksternal. Cuman kekurangannya karena jari saya terlalu besar, jadi ukuran fontnya atau ukuran tombolnya ini ya harus adaptasi sedikit lah biar lebih nyaman. Dan karena kita juga dapat case, jadi dia bisa dilipat kayak kertas folio gitu. Terus selain keyboard udah dapat stylusnya juga yang udah banyak apps yang sudah di-optimize untuk penggunaan M Pencil ini. Jadi cocok buat yang suka desain atau gambar atau sekedar nyatet-nyatet yang ditulis tangan atau hanya sekedar main mapping. Stylusnya sendiri juga udah support dengan pressure sensitivity, jadi dia bisa bedain tebel tipis coretannya sama angle ujung pensilnya, dan ada fitur double tap buat gantiin mode penghapus dan pensilnya. Kalau misalkan kita lagi buka browser, kita bisa tulis hal yang mau di googling, otomatis scriptnya bakal ngubah tulisan tangan tadi jadi ketikan, dan juga bisa ambil screenshot tinggal tarik diagonal aja. Buat pertama kali pairing ke MatePad-nya, M Pencilnya ini harus ditempelin dulu ke magnet chargernya ini. Sayangnya untuk stylusnya ini kadang ya dia masih kerasa delay ke layarnya kalau dipakai coret-coret yang lumayan cepet. Terus saran saya kepada Huawei kalau bisa untuk M Pencilnya dikasih kayak semacam garasi atau tempat untuk naruh pensil lah. Karena kalau misalkan posisi MatePad-nya terbuka seperti ini, magnetnya ini nggak berfungsi. Cuman kalau posisinya tertutup seperti kertas folio ini, kita bisa taruh aja M Pencilnya di sini dan magnetnya ini cukup kuat. Tapi ya itu ya, kalau misalkan dibuka seperti ini kan nggak mungkin si M Pencilnya ini kita taruh bagian bawah karena untuk bagian atasnya itu nggak ada magnetnya. Huawei MatePad ini juga udah enak untuk multitasking karena dia juga udah bisa multi window. Jadi kita bisa buka beberapa aplikasi secara langsung dan nggak usah bolak-balik antar aplikasinya. Lumayan berguna kalau mau bikin script, jadi buka Word sambil buka PowerPoint atau sambil browsing. Cuman resiko kalau buka multi window dimanapun tulisannya jadi lebih kecil semuanya karena layarnya harus dibagi. Tapi di Huawei MatePad dia juga udah punya fitur yang namanya App Multiplier. Yang unik, kita bisa buka aplikasi yang sama di split screen-nya ini. Jadi kalau biasanya kita harus scroll dulu, sekarang kita bisa langsung tinggal buka 2 window aja. Dan yang saya suka lagi dari Huawei MatePad ini adalah posisi kameranya yang kayak laptop. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk WFH, meeting online itu lebih nyaman. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitas kamera depan 8 megapiksel dan juga kualitas mic-nya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan webcamnya laptop yang biasanya 720p 30 fps, kalau saya pribadi sih prefer Huawei MatePad ini ya, karena dia lebih noise-nya itu lebih sedikit dan warnanya lebih tajam. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan smartphone ya beda sih ya, karena tablet itu tujuannya bukan fotografi. Ya tapi kalau misalkan untuk zoom aja menurut saya udah cukup. Terus untuk kamera belakangnya dia memiliki resolusi 13 megapiksel dan juga ada beberapa fitur kayak di smartphone. Contohnya kayak panoramik, terus juga ada time lapse dan profesional. Ini adalah beberapa contoh foto pakai kamera belakang dari MatePad 10 ini. Dan ini adalah kualitas videonya pakai kamera belakang 13 megapiksel. Kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian? Mic-nya ini jaraknya juga hampir 2 meter ya. Tomo megangin di situ. Kalau misalkan suara saya masih bisa kedengar dengan baik tanpa ada suaranya AC,
berarti mic-nya bagus. Kira-kira gimana? Kalian tulis aja di kolom komentar. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment, MatePad ini juga bisa kita gunakan untuk nonton serial Netflix semalaman sampai episodenya habis. Karena baterainya ini gede banget. Baterainya ada di 7250 mAh dan klaimnya bisa tahan sampai 12 jam buat dipakai nonton. Terus untuk speakernya dia juga udah pakai quad speaker atau 4 speaker yang disertifikasi atau dituning sama Harman Kardon. Jadi bukan speaker yang abal-abal. Dan kalau untuk kualitas suaranya, saya pribadi dengan harga 4 jutaannya ini gak ada komplain lah. Suaranya itu ngebas dan kayak stereo gitu. Kira-kira seperti ini suaranya. Selain quad speakernya tadi, layarnya di harga 4 jutaan ini menurut saya juga udah overkill banget. Jadi dimensi layarnya ini 10,4 inch dengan resolusinya itu 2K. 2K full view display ya, bukan full HD atau full HD plus, tapi 2K dengan screen to body rasionya yang 84%. Brightness-nya juga udah lumayan tinggi, ada di 470 nits dan ciri khasnya Huawei lagi, layarnya juga sudah punya sertifikasi TÜV Rheinland untuk low blue light, supaya mata kita itu tetap sehat walaupun kita sering lihat layarnya. Kalau untuk performanya, Huawei MatePad 10 ini menggabungkan antara chipset Kirin 7110 dengan software baru mereka, yaitu Harmony OS 2. Kira-kira gimana performanya? Langsung aja kita coba. Di AnTuTu Benchmark versi 9, Kirin 7110 ini mendapatkan skor hampir 200.000 dengan 185 ribuan. Terus di Geekbench 5, single core-nya itu dapat 297 dan multicore-nya 982. Terus untuk skor 3D Mark-nya kalian bisa langsung lihat aja di sini ya. Ya performanya ini standarnya tablet entry level lah. Terus untuk stability testnya ketika kita tes selama 15 menit dia juga aman, gak ada throttle sama sekali. Terus kalau misalkan kalian gunakan untuk main game di PUBG, dia dapat settingannya itu smooth high dan FPS-nya kalian bisa lihat chart di bawah ya. Dia itu di stabilnya itu di kisaran 30 FPS. Dan kalau di Mobile Legends refresh-nya dia dapat high dan grafiknya kita coba di smooth. Untuk average FPS-nya ya playable lah. Seperti yang kalian lihat di grafik di bawah ini, dia ada di kisaran 60 FPS. Dan Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5, Bluetooth yang low power. Kalau untuk port di bagian bawahnya hanya ada port Type-C untuk ngecas aja. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat adapter yang dayanya itu 22,5 watt Type-C yang bisa ngecas full dari 0 ke 100 butuh 2,5 jam. Dan kalau kalian tanya harganya ini 4 jutaan, 4 juta berapa bang? Jujur, saya belum tahu 4 juta tepatnya berapa, cuman Huawei bilang sih 4 jutaan dan 4 jutaannya ini hanya ada di masa pre-order sampai 12 April nanti. Jadi buruan aja daripada nanti kalian beli cuma dapat tabletnya aja kan. Lebih baik beli pas pre-order tapi kita dapat aksesoris lengkap. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan katanya nanti ketika pre-order juga bakalan ada bonus peripheral yang bakal jadi bundling permanen. 4 jutaan dapat keyboard sama stylus aja udah worth it banget ya, apalagi ada bundling permanennya nanti. Wah, jadi makin worth it tablet ini. Untuk ukuran tablet yang 4 jutaan ya bisa dibilang kalau MatePad ini paling worth it di kelasnya. Kesimpulannya, menurut saya Huawei MatePad ini bakalan cocok buat kalian yang produktivitasnya itu masih di kelas menengah dan kalian suka device yang ringan di bawah 1 kg, lebih tepatnya 778 gram, itu pun udah lengkap dengan stylus dan juga keyboardnya. Jadi cocok buat kalian yang suka kerja itu di cafe atau pindah-pindah cafe. Terus kalau kalian udah berada di ekosistem Huawei dan memakai laptop MateBook, kemampuan super device dari Harmony OS 2-nya mengizinkan kita menjadikan MatePad sebagai second screen di mana kita bisa berinteraksi langsung di device MatePad untuk mengontrol laptop. Jadi ada beberapa mode, kita bisa pilih mode extend monitor, mirror, atau collaborate. Extend dan mirror ya mirip kalau kita kerja di PC dengan external monitor. Kalau collaborate, MatePad-nya masih di posisi OS-nya namun kita bisa drag and drop files antar platform. Terus juga udah banyak fitur yang ngedukung kerjaan kita kayak Huawei Multi-Screen Collaboration yang udah sering banget saya bahas. Terus juga ada multi-window dan app multiplayer juga sekarang. Terus kalau misalkan kalian bosan kerja dan pengen entertain diri kalian sendiri dulu, untuk entertainment MatePad ini juga udah enak. Karena ada quad speaker Harman Kardon dengan layarnya yang resolusinya 2K full view display tadi. Kalau untuk kekurangannya, kadang kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix itu refresh rate-nya kayak masih patah-patah dan M Pencil-nya ini dia masih kadang ya dia delay. Cuman kembali lagi melihat harganya yang 4 jutaan dan fiturnya yang saya sebutkan tadi, ya ini adalah tablet termurah dan juga terworth it yang bisa kalian beli ketika kalian udah cair nanti THR-nya ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.